2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun, mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini pada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Di awal, ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ini lagi-lagi Anies Baswedan viral lagi potongan-potongan video begitu kan ya. Dia mengatakan potongan gaji rakyat, dia tidak mau begitu kan. Potongan tunjangan pejabat, oke lah tidak ada masalah begitu kan. Untuk dibagikan untuk rakyat. Dan ini sekarang sudah viral apa yang diprediksi oleh Anies Baswedan. Benar-benar terjadi di depan mata begitu kan ya. Ini, video ini viral lagi usai geger keputusan potongan gaji rakyat untuk program Tapera. Jadi artinya apa? Secara logika begini begitu kan ya. Prediksi-prediksi Anies Baswedan itu terjadi ya, mulai dari UKT akan naik, mulai dari potongan gaji rakyat di situ naik dipotong begitu kan. Artinya ini benar-benar apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan benar-benar ya terjadi prediksi mereka begitu kan. Inilah akibatnya kalau pemimpin itu cerdas begitu kan, bisa mengetahui di dalamnya begitu kan. Maka secara tidak langsung ya Anies Baswedan sudah pernah mengatakan sejak dulu tidak mau dan tidak mungkin ya uang rakyat itu akan dipotong di situ begitu ya, bagi orang-orang yang kalah begitu kan ya, bagi orang-orang yang kalah lalu kemudian mengatakan ya kalau kalah bukan seperti itu begitu kan. Lihat saja ini. Viral lagi video lama Pak Anies usai geger keputusan potong gaji rakyat untuk Tapera. Video ini untuk yang mengerti. Sedangkan kalau SDM-nya rendah pasti akan komentar bilang begini. Kalau kalah ya kalah aja ya. Udah tahu dong pendukung siapa itu dan saya bangga di barisan apa. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian disampaikan Anies Baswedan benar-benar terjadi hal ini begitu kan. Ini dibuat heran. Prediksi benar-benar terjadi di era ketika Anies Baswedan ngomong seperti itu begitu. Maka banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini salah satunya. Bahkan ya potong tuh tunjangan para pejabat DPR BUMN, jangan merasa rakyat terus ini. Ini otaknya nggak sampai 50%, mungkin termasuk PNS, BUMN ya, otaknya isinya katanya begitu kan. Udah tahu presidennya apa dan sebagainya. Ini komentar-komentar ngeri begitu kan. Saya bacanya aja ngeri di situ begitu. Maka secara tidak langsung ya ini menjadi viral begitu kan ya, omongan-omongan Anies Baswedan benar-benar terjadi prediksi mereka. Sangat-sangat disayangkan memang begitu kan ya, karena di era hari ini ya ekonomi kita lagi lesu sebenarnya begitu kan, lagi lesu hari ini. Bayangkan
Jadi prediksi Pak Mahfud bisa saja terjadi, ya prediksi Anies Baswedan bisa saja sudah terjadi di depan mata begitu. Satu persatu sudah mulai terjadi. Maka inilah begitu kan, kalau Anies Baswedan menjadi pemimpin tidak mau potong gaji rakyat, tidak mau mereka begitu. Seharusnya negara harus hadir. Harus hadir. Bayangkan kita bekerja begitu kan ya, kita bekerja ya dipotong BPJS, dipotong BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, JHT, terus kemudian pajak dan sebagainya begitu kan, dipotong lagi di situ begitu. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya, benar kata Anies Baswedan, negara itu harus hadir ya. Kalau negara hadir, insya Allah ya semuanya akan bisa begitu kan. Tapi kalau tidak hadir ya gimana ini? Seperti UKT begitu kan ya, ketika viral baru dibatalkan ya. Nantinya ya kalau viral lagi demo sana sini terkait dengan potong gaji rakyat ini, tapera ini, pasti dibatalkan lagi sana sini begitu kan. Maka saya kira inilah kalau pemimpin bagi kami tidak tidak melihat situasi dan kondisi di situ begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi sebenarnya, kalau semisalnya ini KPR rumah misalnya begitu kan ya, sekarang ingin dapat rumah ya, misalnya di awal minta mereka begitu kan ya, oke lah ada rumahnya, kita dipotong, oke lah tidak ada masalah begitu. Tapi kalau kenyataannya hanya itu aja, saya kira tidak mungkin begitu kan. Uangnya siapa? Tidak mungkin para developer itu memberikan secara sia-sia. Tidak mungkin begitu kan ya. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ini sudah dikaji sana sini, katanya begitu kan. Tapi pada ujungnya kita lihat saja. dan syaratnya yang lucu begitu kan ya. Yang lucu kalau saya tampilkan begini. Ini nih. Bahkan syaratnya maaf ya bentar. Ini syaratnya dari KPR katanya begitu, dengan tapera ini, KPR dengan tapera penghasilan tak boleh lebih dari 8 juta. Artinya di bawah di situ begitu kan. Artinya dari 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta dan sebagainya begitu kan. Dengan catatan seperti ini saya kira agak gimana begitu ya. Kalau mau potong gaji ya silahkan begitu kan, potong gaji. Tapi rasanya masyarakat yang mana atau developer yang mana, pengusaha yang mana yang akan memberikan rumah terlebih dahulu begitu kan ya, lalu kemudian nyicil dengan harga Rp90.000 ya sesuai dengan gaji mereka, misalnya gaji 5 juta begitu kan ya. Kalau 5 juta berapa sih ya, ya kali saja 3% begitu kan, kali saja di situ begitu kan. Coba saya kalkulasi begitu ya biar masyarakat paham ya terkait dengan ini. Misalnya kita gaji 5 juta ya, 5 juta, gaji kita 5 juta kali 3%. Nah, 150.000 nih ya, saya sudah kalkulasi ini 150.000 ya. Ini setiap bulan ya, setiap bulan. Kalau kita kalikan dengan 1 tahun misalnya ya, kali 12 ini itu hanya dapat 1.800.000. Bayangkan 1.800.000 ini 1.800.000 ya. Jadi kalau kita kalkulasi seperti ini 1.800.000 per tahun, mana ada developer, mana ada pengusaha, mana ada bank yang akan memberikan rumah terlebih dahulu begitu kan ya. Saya kira tidak bisa begitu kan. Ya ini katanya di awal sudah bisa katanya begitu kan. Katanya ini subsidi dan sebagainya. Saya kira menurut saya pribadi agak jauh begitu. Mending ya cari KPR tapera ini kalau memang ini bagus ya. Tapi kalau uangnya ada, tapi kalau tidak ada aja gimana begitu kan. Ujung-ujungnya yang menjadi beban itu adalah rakyat nantinya begitu. Bayangkan 1 tahun cuma 1.800.000. Jadi kalkulasi sampai 500 juta berarti kita itu harus berumur 200 tahun. Ini gimana begitu kan? Masa kita harus berumur 200 tahun begitu baru mendapatkan rumah dengan harga yang 500 juta, 700 juta dan sebagainya. Jadi tidak mungkin ini tidak mungkin. Ya, kalau memang mungkin ada subsidi dari negara begitu kan ya.
uangnya mau utang ke siapa lagi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini harus ditolak, tidak mungkin lah di situ begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.